untuk kedua orang tuaku. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang kalian kepadaku. Dan ku berjanji akan selalu mencintai dan menyayangi kalian dan menghormati kalian. Dan sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Terima kasih. Halo anak-anak, Shalom. Senang sekali Lause Fun, Lause Eni, Lause Mesya bisa menemani ibadahmu hari ini. Lause percaya kalian semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Kalian siap bukan memuji nama Tuhan? Siap ya? Sebelum kita bernyanyi bagi Tuhan, yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara kami, Tuhan kasih kami kesehatan, dan Tuhan tetap memberikan kami sukacita. Hari ini kami mau bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Lause percaya hati kalian sekarang sedang penuh dengan nyanyian. Lause ini? Iya. Lause Mesya? Iya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita baik, Dia selalu memelihara kita. Karena itu kita senang bernyanyi buat Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Karena kita adalah anak-anak yang sangat Dia kasihi. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau katakan hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Aku mau bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, kita semua senang karena kita ini adalah anak Raja yang sangat dikasihinya.
Anak-anak, di minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar bukan cerita-cerita yang dibawakan oleh Lause Lose bagaimana Tuhan itu berkuasa. Ya, memang Tuhan kita berkuasa karena Dialah pencipta dunia ini dan beserta isinya. Tidak ada satupun Allah yang maha kuasa seperti Dia. Karena itu kita bersyukur bisa menjadi anaknya. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Kita mau katakan, saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, tapi aku tahu Tuhan berkuasa atas semuanya. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua bergoncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua bergoncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Iya, Dia adalah Allah kita yang berkuasa atas semua ciptaannya. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan semakin membuat kita mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dalam. Dan kita belajar untuk mengerti tentang isi hati Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita dengan baik. Bapa, ku datang kepadamu. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara. Biar kami mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa,
minta Lause Mesya berdoa untuk firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan senantiasa menjaga kami semua, dan Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami semua. Kami sudah menaikkan puji-pujian, dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Lause Priska. Bukalah telinga kami dan hati kami supaya bisa mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik di rumah, kalian siap mendengarkan cerita? Ya, Lause punya cerita yang menarik. Jadi pada saat itu ada seorang yang bernama Blondin di Amerika. Dia ini jago akrobat. Dia bisa menyeberangi air terjun yang begitu luas dengan seutas tali baja. Pada saat itu dia mengadakan pertunjukan yang melihat juga banyak orang. Dalam pertunjukan pertama, dia melintasi tali itu. Dan akhirnya dia selamat sampai tujuan. Pada pertunjukan kedua, dia tidak sendiri. Dia membawa kereta dorong yang berisi pasir dan melewati tali itu lagi. Dan dia berhasil. Oleh karena itu, manajernya berkata kepada para penonton, "Saudara-saudara, apakah kalian percaya kalau Bapak Blondin ini bisa membawa seseorang melalui tali itu?" Semua penonton berkata, "Percaya, percaya, percaya." "Baiklah," kata manajer. Manajernya berkata lagi, "Siapa di antara kalian yang mau diangkut oleh Bapak Blondin ini menggunakan kereta?" Sepi, gak ada yang jawab. Semuanya takut didorong melewati tali yang kecil itu, takut jatuh. Tapi ternyata ada satu orang anak kecil yang datang. "Aku mau, aku mau." Dan akhirnya benar, anak kecil itu didorong di kereta melewati seutas tali itu dan selamat. Kok bisa ya anak kecil berani? Kok bisa dia mau diantar pakai kereta itu? Padahal berbahaya. Ternyata usut punya usut, anak kecil ini adalah anak dari Blondin. Sehingga anak kecil ini percaya papanya tidak akan mencelakakannya. Dia mengerti papanya sudah berlatih dengan keras. Sehingga dia percaya papanya pasti bisa membawanya dengan selamat. Nah, adik-adik, kita juga punya satu Bapa yang dapat kita percaya, yang dapat kita andalkan. Kita ini anaknya, anak yang dikasihi oleh Bapa kita di surga, Tuhan kita. Bapa kita juga punya perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada kita. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana perbuatan ajaibnya melalui seorang nabi yang diutusnya. Cerita ini ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai dengan 21. Adik-adik di rumah bisa membuka Alkitab dan membacanya. Dan Lause akan bercerita bagi adik-adik semua. Nah, di dalam perikop itu ada seorang nabi. Jadi sistemnya pada saat itu Israel itu kerajaan. Ada raja, ada tentara, ada panglima, ada rakyat, dan juga ada salah satu orang yang penting, nabi. Nah, apa adik-adik? Nabi. Nah, nabi ini merupakan orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada raja. Pesan yang disampaikan oleh para nabi ini juga disebut sebagai nubuat. Nubuat. Jadi tugas seorang nabi menyampaikan nubuat dari Tuhan kepada seorang raja. Nah, berita yang disampaikan, pesan disampaikan belum tentu berita baik. Kadang juga berita buruk untuk sebuah bangsa. Tapi nabi nggak boleh berbohong. Nabi harus berkata sejujurnya. Nah,
Lebih susah jadi nabi itu. Kadang-kadang raja yang jahat, ada yang gak mau percaya sama nabi, ada yang semaunya sendiri dan gak mau mendengar pesan Tuhan atau nubuat itu. Salah satu raja yang jahat itu bernama Yoas, Raja Yoas, raja yang tidak takut akan Tuhan. Nah, ketika Raja Yoas ini memerintah kerajaan Israel, nabi yang diutus Tuhan itu bernama Elisa. Tapi beberapa waktu kemudian, Nabi Elisa ini jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, ternyata Raja Yoas yang tidak takut akan Tuhan tadi, dia juga ikutan khawatir, dia ikut sedih. Oleh karena itu, karena sedih, dia datang kepada Nabi Elisa yang sedang sakit tadi. Dia berkata, Bapakku, Bapakku, kereta dan orang-orang berkuda Israel. Dengan kata-kata ini dia mencoba mengingatkan, tolong Elisa, bahwa tentara-tentara Israel gak bisa perang tanpamu, gak bisa melawan musuh tanpa nasihat daripadamu. Yoas khawatir kalau nanti bangsa Israel perang dan kalah gara-gara gak ada pesan dari Tuhan melalui nabi, gak tahu arahan dari Tuhan. Yoas takut kalau Elisa mati nanti bangsanya kalah adik-adik. Oleh karena itu Elisa memberikan pesan terakhirnya kepada Yoas ini. Tapi cara memberi pesannya ini Elisa menggunakan cara yang unik. Jadi di dalam nubuat terakhirnya Elisa menyuruh Yoas mengambil busur, mengambil panah, kemudian menyuruh memanahnya keluar ke jendela timur. Stop. Kenapa ya Elisa menyuruh memanah ke jendela timur? Ternyata itu sebagai sebuah pertanda bahwa nanti Israel bersama Raja Yoas akan mengalahkan bangsa Aram. Dan pertanda yang kedua, Elisa menyuruh mengambil panah dan memukulnya. Dan benar, Yoas mengikutinya, mengambil panah dan memukulnya. 3 kali Yoas memukul panah itu ke tanah. Dan itu sebagai tanda bahwa Yoas bersama orang-orang Israel akan mengalahkan Aram sebanyak 3 kali. Sesungguhnya Yoas bisa memukul lebih banyak lagi, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tapi karena dia hanya memukul 3 kali, maka nanti dia hanya bisa mengalahkan Aram sebanyak 3 kali dan tidak habis lenyap. Nah, adik-adik, ternyata tidak berhenti dari situ. Ternyata benar adik-adik, apa yang dinubuatkan oleh Elisa ini kejadian benar. Jadi waktu Elisa ngomong ke Yoas, itu dia belum perang dan Elisa juga belum meninggal. Tapi pada saat itu Elisa sudah meninggal dan beberapa waktu kemudian Yoas perang melawan Aram dan benar bangsa Israel beserta Yoas menang melawan bangsa Aram 3 kali. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan atau yang dikatakan oleh Elisa. Wah, Elisa bukan peramal adik-adik. Meskipun apa yang dikatakan benar, dia bukan peramal. Dia adalah seorang nabi. Jadi dia tahu semua itu daripada Tuhan. Dia tidak mengada-ngada, dia tidak menggunakan kehebatannya sendiri. Semua yang dia katakan, nubuatkan, semua berasal daripada Tuhan. Semua itu dibuat supaya bangsa Israel hanya percaya kepada Tuhan saja. Tuhan yang telah memimpinnya. Dan tidak berhenti di situ. Ternyata Tuhan masih menunjukkan keajaibannya melalui Nabi Elisa itu. Jadi ceritanya Nabi Elisa sudah mati dan dikuburkan. Kemudian juga ada orang mati dibawa oleh orang-orang mayat ini ke kuburan. Tiba-tiba di jalan ketemu sama segerombolan perampok Moab. Akhirnya orang-orang yang bawa mayat tadi kaget dan akhirnya mayat tadi jatuh dan jatuhnya tepat di kubur Elisa. Ketika mayat ini jatuh, terkena tulang-tulang dari mayat Elisa. Mayat yang tadi bisa bangun lagi adik-adik. Wah, ini hebat.
mayat yang sudah mati mau dikubur, tapi gara-gara kena tulang Elisa jadi hidup lagi. Wah, ajaib adik-adik. Tapi sekali lagi, keajaiban ini bukan karena Elisa. Itu semua karena Tuhan yang berkuasa mau menunjukkan keajaiban melalui Nabi Elisa. Tuhan pengen ngomong kepada bangsa Israel kalau Nabi Elisa ini nabi yang benar loh. Nabi yang diutus Tuhan, bukan nabi bohong-bohongan. Oleh karena itu percayalah dengan nabi yang diutus oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan saja, jangan kepada bangsa lain. Melalui kisah-kisah ajaib ini, Tuhan pengen ngomong sama Yoas, sama bangsa Israel, supaya mereka hanya percaya kepada Tuhan saja. Mereka nggak menyembah patung, jangan sampai mereka menyembah patung. Jangan sampai mereka menyembah Allah lain. Karena hanya Allah yang sejati, Allah yang benarlah yang memimpin mereka. Adik-adik semua, Allah yang telah menunjukkan kuasanya di dalam Nabi Elisa itu juga merupakan Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Allah yang berkuasa atas bumi dan langit dan seluruh isi bumi. Dia juga Allah yang tetap melakukan keajaiban-keajaiban sampai saat ini. Tuhan tetap memberikan keajaibannya. Sebagai contoh adik-adik, misalnya ketika kalian bangun pagi, kalian lihat matahari, besok bangun lagi lihat matahari yang terus bersinar di pagi hari, itu semua karena kekuasaan Tuhan. Terus kalau kita lihat tanaman nih ya, dari hari ke hari semakin tinggi, dari bulan ke bulan semakin tinggi. Tanaman itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Ada kekuatan Tuhan, ada kuasa dari Tuhan yang bisa menumbuhkan tanaman itu. Terus nih, kalau adik-adik semua belajar, dengerin guru, terus bisa ingat pelajarannya, bisa mengerti pelajarannya, itu bukan karena adik-adik sendiri, tetapi juga karena kehebatan Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kalian untuk mengerti dan mengingat pelajaran. Wah, ternyata adik-adik, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih berkarya, Tuhan masih melakukan keajaibannya sampai sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya harusnya tetap percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan dari orang lain. Semua kekuatan, kemampuan kita, bahkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, semuanya berasal daripada Tuhan. Adik-adik, sebagai bukti kita mau belajar percaya, mau mengandalkan Tuhan, yuk kita sama-sama belajar senantiasa setia dalam doa. Di dalam doa itu kita berusaha menyerahkan, meminta pimpinan Tuhan ketika kita memulai kegiatan kita sehari-hari. Karena Tuhanlah yang mampu menolong kalian semua untuk menjalankan aktivitas. Di dalam doa itu pula kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan kesedihan kita, karena Tuhanlah yang mampu menolong adik-adik semua. Apalagi di masa pandemi ini. Kita tahu ya, pandemi COVID-19 ini sangat ngeri bagi kita. Dan kita tahu manusia nggak bisa menghilangkannya. Tuhanlah yang berkuasa, yang mampu menghilangkan pandemi ini. Oleh karena itu kita harus setia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kita belajar yuk. Kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan saja, bukan yang lain. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 6b. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang patut kami percaya. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib untuk membuat kami percaya. Dan biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang hanya mengandalkan Engkau. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi Tuhan kekuatan dalam apapun yang kami akan kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, bagaimana cerita Lose Priska? Wah, luar biasa bukan Allah kita? Allah bahkan bisa memakai orang mati untuk menunjukkan kuasanya. Wah, memang Allah kita tidak ada bandingannya karena Dia berkuasa atas kita dan atas alam semesta ini. Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saat langit menjadi gelap. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat. Hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua bergoncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa. Kau berkuasa atas semua. Iya, Dia adalah Allah kita yang berkuasa. Dia hebat dan Dia luar biasa. Kita bersyukur ya anak-anak ya. Iya. Nah anak-anak, jangan lupa karena Allah sudah memberkati kita, sudah memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekarang giliran kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Anak-anak bisa menitipkan persembahan kepada papi dan mami, dimasukkan ke dalam amplop atau ke dalam rumah-rumahan yang sudah kalian terima. Atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja GKI Sion. Minta tolong papi dan mami. Yuk, dari kecil kita belajar untuk memberi dengan sukacita. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita masing-masing kembali kepada kehidupan kita, aktivitas kita berdoa dulu ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan memperlihatkan kepada kami betapa berkuasanya Tuhan di dalam alam semesta ini. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit, Tuhan juga menolong. Kami tahu Tuhan berkuasa. Tapi kalau Tuhan mengizinkan semuanya dialami oleh manusia saat ini, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah. Karena itu Tuhan tolong kuatkan kami, beri kami sukacita ketika kami tidak boleh kemana-mana dan hanya di rumah saja. Tuhan juga tolong kami ketika kami belajar, berikan kami kepintaran. Tolong juga papi dan mami kami di dalam bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak ingat pesan Lose ya, tetap jaga kesehatan, taat kepada papi dan mami, rajin-rajin belajar dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan bangsa kita. Ibadah kita selesai. Lose Fun di sini, Lose Eni di sini, Lose Meisha di sini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dadah.